Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maimunah dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi Manajemen. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah perilaku konsumen yang berjudul Aspek Internal dalam Perilaku Konsumen. Materi pertama yaitu mengenai Customer Buying Decision. Customer Buying Decision atau keputusan pembelian adalah proses di mana seorang konsumen membuat pilihan mengenai produk atau layanan yang akan mereka beli, gunakan, atau konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, dengan mempertimbangkan hal-hal apa saja yang menjadi dasar seorang konsumen dalam membeli suatu produk atau layanan. Konsumen perlu memperhatikan kualitas, layanan produk juga yang sesuai dengan kebutuhannya. Di dalam Customer Buying Decision, terdapat 6 elemen. Yang pertama yaitu beliefs atau keyakinan. Hal-hal yang terkait dengan kinerja toko dan bagusnya suatu produk. Keyakinan ini terbentuk dari pengalaman, informasi, dan pengetahuan yang didapat oleh seseorang. Yang kedua ada values, yaitu nilai yang terkandung dalam produk yang mendasari hal penting yang didapat dari suatu produk atau layanan. Yang ketiga ada attitude atau sikap, yaitu evaluasi atau pandangan terhadap produk. Sikap biasanya muncul dari adanya keyakinan. Yang keempat ada family, yaitu pengaruh keluarga. Yang kelima ada reference group, yaitu kelompok acuan atau idola, seperti selebritis, tokoh film, dan sejenisnya. Yang keenam ada kultur atau faktor budaya. Selanjutnya, kita membahas mengenai kognitif konsumen. Menurut Peter dan Olson, komponen kognitif terdiri dari keyakinan atau kepercayaan, arti terhadap produk, dan pengetahuan konsumen tentang produk. Keyakinan dan pengetahuan tentang produk ini berbeda antara satu konsumen dengan konsumen lainnya. Kognitif mengacu terhadap proses mental dan struktur pengetahuan yang melibatkan tanggapan seseorang terhadap lingkungannya. Misalnya, pengetahuan yang didapat seseorang dari pengalamannya dan yang tertanam di dalam ingatan mereka, termasuk juga aspek psikologis yang terkait dengan pemberian perhatian dan pemahaman terhadap aspek-aspek lingkungan, mengingat kejadian masa lalu, pembentukan evaluasi, dan pembuatan keputusan pembelian. Kognitif biasanya melibatkan pikiran, ditandai dengan pemilihan atau seleksi dari informasi kualitas, kuantitas, harga, kebutuhan, dan dapat terjadi melalui proses berpikir sadar maupun tidak sadar secara otomatis langsung tertarik membeli. Menurut Geld dan Milani, macam-macam kognitif menekankan pada proses informasi seseorang. Di sini ada 8 macam. Yang pertama yaitu konsistensi. Kecenderungan konsumen untuk mencari produk atau merek yang sesuai dengan keyakinan, nilai, dan pengalaman masa lalu. Kedua ada atribut, yaitu dorongan untuk merencanakan apa sebab sesuatu itu terjadi dan mengetahui sebab kejadian penting. Yang ketiga ada kategorisasi, yaitu konsumen termotivasi untuk mempersiapkan mentalnya dalam mengkategorikan pengalaman yang telah didapatkan. Yang keempat ada objektivitas, yaitu pemilihan suatu barang atau jasa yang dipengaruhi oleh tindakan sebelumnya terhadap merek dari barang tersebut. Yang kelima ada autonomi, motif ini memberi tekanan pada perkembangan dan kebutuhan konsumen. Yang keenam ada stimulasi, perasaan ingin tahu dan mencoba mendapatkan sesuatu yang baru. Motif stimulus ini yang membawa seseorang untuk mencoba produk dan aktivitas yang berbeda. Tanggapan terhadap rangsangan eksternal seperti iklan atau promosi yang memicu keinginan untuk membeli. Yang ketujuh ada teologis, yaitu motif yang berkaitan dengan tujuan akhir konsumen, seperti keinginan untuk memenuhi kebutuhan fungsional. Jika konsumen mendapatkan produk yang kualitasnya lebih baik dengan harga yang lebih murah, maka konsumen akan pergi ke toko lain dengan kualitas yang sama namun dengan harga lebih murah tersebut. Yang kedelapan yaitu utilitarian. Motif ini digunakan konsumen untuk memecahkan masalah dan merupakan dorongan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Sebagai contoh, pengambilan keputusan membeli yang disesuaikan dengan informasi produk. Selanjutnya yaitu proses belajar classical conditioning.
Teori yang mengutarakan bahwa makhluk hidup, baik manusia maupun binatang, adalah makhluk pasif yang bisa diajarkan perilaku tertentu melalui pengulangan. Ada 3 konsep utama yang diturunkan dari proses belajar classical conditioning, yaitu pengulangan, generalisasi stimulus, dan juga diskriminasi stimulus. Pengulangan adalah proses menyampaikan pesan kepada konsumen berulang kali dengan frekuensi yang berkali-kali. Pada generalisasi stimulus, konsumen diharapkan dapat mengambil kesimpulan yang sama dari berbagai stimulus yang relatif berbeda. Sedangkan diskriminasi stimulus adalah lawan kata dari generalisasi stimulus, yang artinya konsumen mampu memberikan kesimpulan terhadap stimulus yang diberikan produsen, apakah ada perbedaan atau ciri khas berbeda dengan produk pesaing. Contoh dari pemahaman generalisasi stimulus diterapkan dalam pemasaran untuk membuat merek dan kemasan. Contohnya itu, yang pertama, perluasan lini produk. Yang kedua, menambah produk baru yang sejenis kepada produk lama dengan merek ternama. Yang ketiga, ada merek keluarga. Yang keempat, memberikan merek yang sama kepada semua lini produk yang dihasilkan. Yang kelima, produk beredar di pasar memiliki kemiripan antara yang satu dengan lainnya, baik melalui warna, bentuk, simbol, maupun logo. Yang keenam, ada similar name, yaitu ada gacuan dan gocuan. Contoh lainnya ada geprek bensu dan ayam geprek bensu. Yang ketujuh, ada pemberian merek dengan nama selebritas, desainer, film, hingga toko film. Contoh pemberian merek dengan nama selebritas yaitu bakso Pak Mu. Produsen menggunakan proses belajar konsumen secara diskriminasi stimulus sebagai tindakan untuk melakukan positioning dan diferensiasi produk. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengolahan informasi dan persepsi konsumen. Pengolahan informasi dan persepsi konsumen adalah salah satu tahapan dalam proses kognisi yang dilalui konsumen, dimulai dari semua stimulus diterima hingga stimulus tersebut dimasukkan ke dalam memori dan dapat dipergunakan kembali untuk memberikan gambaran atau persepsi yang lebih baik mengenai suatu produk. Proses informasi tercipta pada saat produsen memberikan suatu stimulus berupa pemaparan. Bila pemaparan tersebut menarik minat konsumen, maka konsumen akan memperhatikan. Bila konsumen ingin menafsirkan stimulus tersebut, maka konsumen akan masuk pada tahap pemahaman, dilanjutkan dengan tahap penerimaan dan kemudian retensi. Dan apa yang didengar oleh telinga, apa yang dilihat oleh mata, dan apa yang dicium oleh hidung, itulah yang disebut dengan stimulus. Selanjutnya mengenai pengetahuan produk, yaitu kumpulan dari berbagai macam informasi mengenai produk. Pengetahuan ini meliputi kategori produk, merek, terminologi produk, atribut atau fitur produk, harga produk, dan juga kepercayaan mengenai produk tersebut. Konsumen memiliki tingkat pengetahuan produk yang berbeda-beda yang dapat dipergunakan untuk menerjemahkan informasi baru dan membuat pilihan pembelian. Contohnya di sini adalah saat pembelian kacang, dengan membandingkan dua produk antara kacang dua kelinci dan juga kacang kayaking. Seperti yang kita tahu, kacang dua kelinci adalah kacang tanah di mana saat kita akan memakannya kita harus mengupas kulitnya terlebih dahulu. Sedangkan kacang kayaking ini adalah kaca yang dilapisi oleh lapisan tepung dan juga telur, dan kita tidak perlu lagi membuka kulitnya. Selanjutnya ada keterlibatan produk. Keterlibatan atau involvement adalah status motivasi yang menggerakkan serta mengarahkan proses kognitif dan perilaku konsumen pada saat mereka membuat keputusan. Contohnya, konsumen akan membeli suatu produk serta menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga untuk berkunjung ke beberapa toko atau bertanya pada lebih banyak pramuniaga. Pada keterlibatan produk terdapat dua elemen, yaitu high involvement dan juga low involvement. Pertama, kita akan membahas mengenai high involvement. High involvement merupakan keterlibatan tinggi, yaitu pembelian produk yang memerlukan pertimbangan matang dan upaya lebih dari konsumen sebelum melakukan pembelian. Konsumen cenderung melakukan riset, membandingkan berbagai opsi, dan mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul sebelum memutuskan untuk membeli produk jenis ini. Contohnya saat pembelian kendaraan bermotor. Pembelian motor atau mobil melibatkan investasi yang signifikan dan keputusan yang penting bagi konsumen. Contoh yang kedua saat pembelian properti rumah maupun apartemen. Pembelian properti adalah keputusan besar yang memerlukan pertimbangan matang dan juga proses yang panjang. Kemudian kita akan membahas mengenai low involvement. Pada low involvement, pembeliannya cenderung tidak perlu melakukan banyak riset atau pertimbangan sebelum membeli.
Produk ini biasanya relatif murah dan pemakaian dalam jangka waktu singkat, sehingga resiko kerugian yang dirasakan konsumen juga rendah. Contohnya saat pembelian makanan ringan, minuman ringan, sabun mandi, shampoo, dan juga permen. Pembahasan terakhir yaitu mengenai model sikap. Untuk mengubah sikap konsumen terhadap produk, jasa, atau merek dapat menggunakan pendekatan fungsi sikap antara lain fungsi utilitarian, mengungkapkan manfaat dari produk atau menghindari resiko dari produk. Contohnya, iklan produk lampu hemat listrik, lebih ekonomis dan tahan 6.000 jam. Kemudian ada fungsi mempertahankan ego, yaitu melindungi seseorang dari keraguan yang muncul dalam dirinya sendiri atau dari faktor yang mungkin menjadi ancaman bagi dirinya. Contohnya adalah Suzuzi, solusi untuk menambah tinggi badan. Kemudian ada fungsi ekspresi nilai yang menyatakan nilai-nilai dan identitas sosial yang menggambarkan minat, hobi, kegiatan, juga opini dari seorang konsumen. Contohnya produk yang lebih menonjolkan kesehatan walaupun harganya lebih premium, yaitu susu Elmen. Terakhir ada fungsi pengetahuan, yaitu konsumen diberi tambahan pengetahuan agar menyukai produk. Contohnya, produk yang menggunakan bahan baku sehat tanpa pengawet yaitu yogurt Heavenly Blush. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.